Oke, selamat datang semua para sahabat Daran B Channel dimanapun berada. Kali ini Daran B Channel mengadakan segmen baru dinamakan Daran B Podcast. Nanti kita akan ngobrol santai dengan teman saya yang awalnya dari kampung bisa nyampe di tanah rantau. Kita nanti akan tanya-tanya perjalanan beliau. Kita sambut dia tamu kita, Bro Jepin. Jadi inilah teman saya dari kampung halaman. Silakan Bro Jepin diperkenalkan namanya. Oke, terima kasih untuk Daran B Channel. Terima kasih atas undangannya. Jadi, perkenalkan nama saya Jevin Tarsinaga. Saya itu lulus SMA itu sekitar tahun 2017. 2007, sorry. Nah, 2007, kalau dihitung sampai sekarang ini berarti ada sekitar 13 tahun di tanah rantau. Jadi kalau yang namanya perantau itu tentunya banyak suka dukanya. Oh gitu. Gini, Bro Jepin, 13 tahun merantau itu emang asal kampungnya dari mana, Bro Jepin? Saya sendiri kampung itu dari Samosir, Pulau Samosir, tepatnya di Lontung, sekitar 7 km dari Tomok. Dari Pelabuhan Tomok ke kiri ada sekitar 7 km. Jadi pada saat itu memang kita rata-rata yang lulus dari sekolah dari sana itu memang rata-rata harus merantau untuk menemukan perubahan, mencoba peluang supaya peluangnya lebih sukses itu lebih terbuka. Oh gitu. Gini, mohon maaf Bro Jepin, mungkin agak menyinggung tentang keluarga ya. Ini kan perjalanan hidup dari kampung ke perantauan ini dan sekarang bisa memiliki gelar sarjana ya. Mungkin sudah gelar sarjana. Pekerjaan orang tua di kampung itu apa ya? Kalau orang tua itu kan petani dua-duanya, dan orang tua masih sehat sampai sekarang, mama baru siombing. Jadi memang tanggung jawab orang tua itu rata-rata orang tua di Tanah Batak itu tanggung jawabnya itu menyekolahkan sampai SLTA, sekolah menengah atas. Sampai SLTA. Ya, Oke. biasanya setelah itu diberikan tanggung jawab kembali ke kita. Kita itu untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, untuk meningkatkan titel itu dibebankan ke kita. Ketika misalnya kita sudah bekerja, itu sangat diharapkan untuk melanjut ke perguruan tinggi. Oh gitu. Terus kok bisa untuk niatan untuk melanjut ke perguruan tinggi itu dari kampung itu tahun 2007 ya tadi ya? 2007. Perjalanan dari kampung itu ke kota, awalnya kota mana? Jadi saya pertama lulus SMA itu langsung ke Medan. Di sana saya itu kerja sebagai sales promotion boy di salah satu mall di Binjai. Nggak lama, nggak sampai setahun, karena memang salah satunya juga memang nggak mendukung situasinya, sehingga saya pulang ke kampung, dan dari kampung balik lagi ke Medan, dari Medan itu baru ke Jakarta. Oh berarti ke Medan itu dulu itu belum niat untuk kuliah sarjana ya? Ngambil sarjana ya? Belum. Jadi saat itu memang saya itu harus punya pekerjaan tetap, baru berani untuk melangkah masuk ke perguruan tinggi. Jadi pada saat 2008 saya sudah tiba di Jakarta. Saya 2008 bulan 4 itu di Jakarta. Saya itu juga belum dapat pekerjaan yang tetap dan pekerjaan masih serabutan. Hampir ada beberapa pekerjaan itu yang saya lakukan itu nggak ada income yang pasti, yang jadi hitungannya yang penting dapat makan. Yang penting dapat makan gitu ya. Oh. Karena kalau kita di perantauan saat itu kan kita numpang di rumah orang ya. Jadi tentunya bagaimana supaya kita itu bisa makan itu dulu yang pertama, dan sekaligus berpikir bagaimana mendapatkan pekerjaan. Saat itu saya berpikir pekerjaan kontrak yang pertama tidak apa-apa. Yang penting ada masa depannya itu sebagai karyawan tetap. Oh gitu. Emang Bro Jepin pada waktu ada niat untuk melangkah kuliah itu berarti orang tua memang lepas tangan. Tidak, mohon maaf ya, bukan berarti lepas tangan ya. Artinya orang tua tidak mampu memberikan secara ekonomi ya, gitu ya. Jadi memang yang namanya di kampung itu dengan hasil pertanian yang nggak seberapa, karena di sana kan tanahnya tandus ya. Jadi kita tahu tanahnya di Tanah Batak itu tandus. Tentunya kita disekolahkan sampai SMA aja itu menurut saya sudah cukup luar biasa. Begitu kita mau merantau, pesan dari orang tua, pesan dari ayah dan ibu itu, kelak kalau sudah punya duit, lanjutkan sekolahmu ke perguruan tinggi. Memang dari saya sendiri pun punya tekad yang tinggi,
ketika saya punya duit, saya harus kuliah. Nah, waktu itu di tahun 2012, saya itu tahun 2012 itu udah ada 2 kali pulang kampung. Nah, pas yang pulang yang kedua ini, orang tua saya sudah bertanya, bagaimana? Udah kapan udah bisa daftar? Pikirkan dulu kuliahmu, bisa kau masuk perguruan tinggi, untuk ngirim ke orang tua, itu nomor 2. Yang penting kamu bisa melanjutkan sekolahmu. Itu pesan dari orang tua. Berarti orang tua juga ingin melihat Bro Jepin ini sekolah tinggi ya, masalah uang, masalah untuk kiriman untuk orang tua di kampung, orang tua nggak terlalu mengharapkan itu dulu, yang penting Bro Jepin bisa sampai sarjana gitu ya. Tentunya. Jadi saat itu orang tua benar-benar memfokuskan, ya udah, apapun yang dia dapat itu pergunakan sepenuhnya itu untuk sekolahmu. Yang pasti cita-cita dari saya sendiri itu pun salah satu cita-cita dari orang tua. Jadi kalau misalnya kita udah lulus SMA, kalau kita misalnya bisa melanjut ke pencapaian ke perguruan tinggi, itu ada satu kebanggaan lah buat orang tua yang di kampung. Karena biar gimana juga kan, kalau prinsip secara umum orang Batak itu anak koki do hamoran diau. Nah, artinya kan anak-anaknya ini kan akan jadi kebanggaan di kelak di usia tua gitu. Jadi bagaimana kita menjadi anak yang bisa berguna untuk orang tua, tentunya kan kita harus menambah wawasan, harus menambah ilmu pengetahuan. Bagaimana kita menambah ilmu pengetahuan? Tentunya kan kita harus sekolah. Nah, itulah salah satunya motivasinya kenapa kita harus kuliah. Kira-kira begitu. Ini cukup menarik ini ceritanya Bro Jepin ini. Ngopi dulu Bro, silakan ngopi dulu. Ini dinikmati dulu kopinya ini. Iya, tapi kopinya halal ya. Mantap lah, ini kopinya mantap ini. Ini nanti mungkin saya akan lebih banyak lagi bertanya Bro Jepin. Ini saya mau nanyakan, motivasi apa yang membuat Bro Jepin ini kepengen keluar dari kampung? Saya anggap kampung apa tadi, kampung di mana? Di Samosir. Samosir itu, mohon maaf, saya anggap mungkin kampung terpencil. Ingin berhasil di kota orang itu dan ingin sekolah tinggi-tinggi. Motivasi apa? Ya, karena kita berpikir seperti ini. Kita kan bicara peluang ya. Nah, jadi yang namanya anak-anak atau misalnya nanti adik-adik kita ini yang baru lulus SMA ini, mereka itu juga harus berpikir, saya itu merantau kemana? Karena ketika kita merantau, kita harus melihat di mana yang lebih banyak peluangnya. Nah, jadi kita itu merantau, ya kita harus cari yang lebih banyak peluangnya. Saya waktu itu merantau itu supaya menemukan peluang. Makanya saya pertama itu merantau ke Jakarta. Saya pikir di Jakarta itu semua pekerjaan itu ada. Dan waktu itu paling lucunya itu, saya pikir saya akan cepat dapat pekerjaan. Ya yakinlah gitu saat itu. Dan ternyata nggak seperti itu. Saya itu hampir 1,5 tahun itu kerja serabutan, belum dapat pekerjaan yang pasti. Kerja serabutan itu gajinya berapa Bro Jepin? Kalau dibilang gaji itu gajinya nggak ada. Kerja serabutan itu saya pernah jadi kondektur juga. Oh gitu. Saya pernah jualan koran. Oh, jualan koran. Saya pernah juga jadi. Cuman yang namanya nyali di lapangan itu, ini kan sebenarnya lumayan. Cuman karena nyali di lapangan itu kan kita harus sering berbenturan, atau dengan kata lain itu resiko tinggi. Gitu. Nah, dengan resiko tinggi ini saya juga berpikir lagi, mana pekerjaan ini yang bisa saya lakukan dengan resiko yang sedang atau yang kecil. Nah, saat itu makanya saya berpikir entah kerja di bengkel atau kerja di pabrik. Itu yang pemikiran pertama, sekaligus tanya-tanya teman-teman, siapa tahu di tempat beliau ada lowongan. Artinya Bro Jepin mau nggak mau harus menyesuaikan dengan kemampuan gitu ya. Betul. Kalau nggak mampu di sini ngapain? Wah, coba yang ini aja dulu. Kalau memang ada peluang di sini, coba ke peluang yang ini gitu ya. Oke. Jadi saat itu kan memang ya namanya lulusan SMA kan kita keterbatasan dengan keahlian. Nah, kita kan nggak lulus sekolah kejuruan. Nah, tentunya kan ya paling umum itu ya diterima di pabrik yang kerja kontrak gitu. Jadi ya itulah salah satunya motivasi kenapa saya harus merantau, karena saya pikir peluang lebih banyak di tanah rantau, dan tempat perantauan ini kita harus tentukan juga. Kalau misalnya kita yang namanya merantau ini yang penting keluar dari daerah kita sendiri, tidak seperti itu. Tapi kita keluar tentu ke tempat yang punya peluang lebih banyak. Nah, kira-kira seperti itu. Oh, jadi gini
Bro Jepin, saya juga kan berasal dari daerah sana juga, cuma daerah kita beda. Bro Jepin ada di Kabupaten Samosir, saya di luarnya sini. Saya dengar-dengar juga kan, biasanya kalau di Samosir itu setiap lulus SMA, orang-orang ini, anak-anak ini pasti akan langsung merantau. Apakah benar itu? Apakah memang mayoritas di sana itu kalau lulus SMA ngapain lama-lama di kampung? Udah keluar dari Samosir, bantu orang tua biar bisa mengembangkan cari ilmu yang lebih besar lagi gitu. Ya, memang 80% itu adik-adik itu atau misalnya yang di atas saya atau seletingan saya dulu itu merantau. Karena memang dengan merantau itu tentunya akan dapat pengalaman yang baru. Yang kedua, kalau memang ekonomi dari orang tuanya sanggup, itu biasanya memang mereka langsung lanjut perguruan tinggi. Biasanya itu udah tes dulu di perguruan tinggi negeri, nanti dapatnya di mana, nanti akan dia melanjut di situ. Nanti setelah lulus baru dia balik lagi, dia nanti mau ngambil di Pemda di kampung sendiri atau memang dia nanti juga tetap nanti di merantau, itu jadi pilihan mereka. Tapi secara umum karena memang rata-rata itu kan lulusan SLTA, kejuruan ataupun yang sekolah yang biasa gitu. Nah, yang pasti ini kan kalau untuk dapat pengalaman itu harus merantau gitu. Jadi mayoritas memang itu perantau. Karena kalau untuk bertahan di sana itu kan tanahnya tandus, tentunya mereka nggak dapat apa-apa. Jadi kalau misalnya mereka nggak merantau ya mereka ya paling gitu-gitu aja. Paling pun ada misalnya perkembangan itu ya kalau memang dia rajin bertani ya bisa juga sih. Tapi kan itu 1 di antara 10 kira-kira demikian lah. Berarti penghasilan utama memang harus bertani ya. Sementara harus hasil tani juga kan nggak mungkin bisa langsung dijadikan uang kan gitu. Yang pasti kan ditaruh di rumah dulu untuk konsumsi untuk hari esok kan gitu. Oke, Bro Jepin, yang paling berkesan di hidupnya Bro Jepin perjalanan dari Medan sampai ke Jakarta, perjalanannya lewat apa? Waktu itu kan tahun 2000 berapa? 2008 ya? 2000 2008 sampai ke Jakarta kan mungkin tiket pesawat juga agak susah. Itu naik apa dulu ke Jakarta? memang waktu itu saya naik pesawat ke Jakarta, tapi tiketnya ngutang. Oh gitu. Oh iya iya iya. Walaupun begitu, ya itu kan jadi challenge juga buat kita, jadi tantangan juga buat kita. Tiket ini kita harus bisa kembalikan. Nah, tidak hari ini, kelak kalau kita punya duit itu kita harus kembalikan. Terus ngomong-ngomong udah dikembalikan nggak utangnya itu? Yang pasti udah dikembalikan. Iya. Nah, Oke oke. Bro Jepin, orang-orang kan yang dari kampung halaman kan nyampe di Jakarta kan sangat sangat berkesan sekali. Artinya apa? Apakah Bro Jepin ini pernah mengalami sampai tidur di kaki lima, tidur di emperan orang, pernah nggak mengalami seperti itu? kalau itu sih tidak sampai begitu. Ya cuman kita yang namanya merantau itu harus pintar-pintar juga. Jadi ketika misalnya kita banyak teman, ya kita minimal bahasa ininya kita bisa numpang hidup lah atau numpang tidur gitu. Jadi rata-rata juga orang Batak itu aktif di organisasi di perkumpulan. Itu yang perkumpulan yang satu satu kampung, satu daerah, satu marga. Nah, dengan begitu ya itu ya saya yakin lah kalau misalnya kita punya teman nggak mungkin lah dibiarkan kita tidur di kaki lima. Berarti ikut perkumpulan ini ya, apa namanya? Bukan organisasi tapi perkumpulan marga gitu ya. Marga, teman-teman kampung, terus teman sekitar gitu ya. Berarti saling menolong ya. Berarti teman-temannya dari dulu baik-baik semua berarti. Oh iya tentunya. Yang pasti memang kalau merantau itu ya kita harus cari juga siapa teman kita di tanah rantau. Siapa yang bisa mengarahkan kita, siapa yang bisa melindungi kita. Kita dengan terbatas pengalaman ini kan harus ada arahan, harus ada motivasi supaya kita tidak salah melangkah. Banyak tantangan apalagi untuk di Jakarta itu. Bisa jadi kita misalnya kita merantau dari sana anak baik-baik di sini jadi anak nakal. Dan itu banyak terjadi. Nah, tentunya kan dengan kita masuk di satu perkumpulan ini, satu organisasi ini, ya mungkin yang senior-senior kita itu bisa jadi pelindung juga, bisa kasih arahan. Tentunya kita juga dengan bijak memilih mana yang mau kita lakukan. Kira-kira begitu. Oke, perjalanannya kan sangat panjang Bro Jepin. Terus yang diinginkan Bro Jepin itu
gelar sarjana? Karena memang keinginannya dari dulu kan pengen sarjana, pengen sekolah tinggi. Apakah sudah didapatkan sampai sekarang? Saya itu daftar universitas itu tahun 2012 dan saya lulus tahun 2016. Waktu itu saya sangat bahagia, cuman karena memang momen-momen wisuda itu orang tua saya juga nggak bisa datang, kebahagiaan ini berkurang sedikit. Saya bahagia itu dari pencapaian karena saya pikir itu pencapaian yang luar biasa. Sampai saat ini itu saya pikir pencapaian yang luar biasa dan yang nomor satu saya pikir. Dan hanya saja pada saat wisuda, rata-rata kan teman-teman kita itu wisuda itu orang tua datang gitu ya. Nah, kenapa orang tua itu nggak datang? Nah itu waktu itu kan berbarengan. Ada kakak saya juga yang cowok itu dia mau merit juga mau nikah. Jadi itu ada jedanya 1 bulan. 1 bulan jadi saya pikir untuk menghemat biaya karena memang namanya kuliah juga pas-pasan. Nah ya udah orang tua fokus ngurusin itu dulu. Saya wisuda nggak apa-apa nggak didampingin. Dan puji Tuhan juga ada teman-teman juga waktu itu dari organisasi perkumpulan juga. Saya nggak terpikir waktu itu ternyata saya wisuda itu mereka datang kasih bunga juga gitu kan. Jadi melo juga saat itu. Ternyata ada juga dari teman-teman dari Sinaga gitu. Berarti dihibur oleh teman-teman ya. Iya, Hal eh, berapa tahun kuliahnya dulu? 4. 4 tahun ya. Termasuk hebat juga Bro Jepin ini. 4 tahun kuliah dan ingin di pasca sarjana itu orang tua hadir, ternyata orang tua tidak bisa hadir, ya mungkin karena ada kesibukan lain atau juga biaya, ya semualah di situ. Karena memang Bro Jepin juga cerita dari tadi kuliahnya memang modal pas-pasan gitu kan, tanpa ada bantuan dari orang tua. Ya pasti orang tua itu bantu doa aja. Iya, karena kita bisa begini kan karena doa orang tua juga. Orang tua pasti bantu dong gitu. Oke, Bro Jepin, kita tadi cerita hanya sampai Jakarta. Sementara kita sekarang kan ada di Surabaya. Kenapa kok bisa sampai di Surabaya? Sebelum saya tanyakan kenapa kok sampai di Surabaya, pekerjaannya sekarang apa? Saya itu bekerja di perusahaan swasta yang bergerak di bidang alat berat. Saat ini saya memang sih nggak agak melenceng lah dari jurusan yang saya capai. Cuman ya itu tentu ini kan istilahnya persiapan di langkah kedua. Saya kan punya cita-cita juga waktu itu untuk mau jadi advokat. Jadi itu tetap saya lanjut. Nah ini dalam berproses juga. Yang pasti tahapan-tahapan ke sana saya belum bisa bicara lebih lanjut di situ. Cuman kebetulan waktu itu kita kan punya cabang di Surabaya. Perusahaan kita punya cabang di Surabaya. Nah perusahaan tempat saya bekerja ini, bos saya menunjuk saya untuk dipindah ke Surabaya karena ada kekosongan posisi saat itu. Nah, akhirnya ya saya bersedia. Saya berpikir, ya kenapa saya dari kampung aja berani ke Jakarta, kenapa dari Jakarta Surabaya nggak berani? Yang hanya bisa dicapai cuma 9 jam. Itu makanya saya terima challenge-nya gitu. Mulai tahun berapa bekerja di situ, Bro Jepin? Ini dapat pekerjaan ini apakah memang niat melamar sendiri atau ada juga kan kayak teman-teman saya yang lain kan dibawa oleh temannya, dibawa oleh saudaranya. Ini memang melamar sendiri di perusahaan itu. Ya tentunya memang informasi ini kan dari beberapa kerabat juga. Karena saat itu kan kita kesulitan juga mendapatkan informasi. Nah, ada info saat itu ada penerimaan, ya saya ikut kasih lamaran, ya akhirnya diterima. Nah, saya saat itu sangat berterima kasih sudah diterima walaupun masih karyawan kontrak waktu itu. Nah, saya itu masuk di situ 2009 akhir. Jadi kalau bisa dihitung-hitung itu berarti ada itu saya sekitar 11 tahun. 11 tahun, 12 tahun lah tepatnya di perusahaan ini. Ya, saya sudah mengabdi selama 12 tahun. Berarti salah satu orang yang berprestasi lah di perusahaan itu ya, makanya dikirim dari Jakarta ke Surabaya gitu. Selama 12 tahun itu penghasilan itu sudah bisa nggak diberikan ke orang tua? Yang dulunya kan belum pernah kasih ke orang tua. Setelah ini bekerja di sini bisa nggak ngasih ke orang tua? Tentunya kalau ke orang tua itu baik dulu waktu masih kuliah, saya selalu sisihkan juga. Walaupun ngasihnya itu mungkin pada saat di momen-momen tertentu, di saat misalnya mau Natal tahun baru, nggak bisa memberikan rutin, tapi minimal sekali setahun itu saya akan berpikir.
Nah, saat ini dengan income yang bertambah ya tentunya saya juga lebih ngasih ke orang tua karena saya pikir nah saya bisa sekarang ini kan karena doa dari orang tua juga. Semakin saya banyak memberi ya semakin banyak juga saya dapatkan. Saya pikir seperti itu. Oh gitu ya. Ini dari tahun berapa Bro Jepin belum pulang kampung ini? Gak kangen orang tua? Jadi sebenarnya kalau pulang kampung itu memang kan itu udah resiko dari anak rantau ya. Jadi yang pasti semenjak pandemi tahun 2019 itu saya belum pulang. Setahun sebelum pandemi itu saya juga nggak pulang karena saya pikir saya pulang di 2019 aja. Ternyata pada saat di 2019 ada pandemi. Sampai saat ini saya belum pulang lagi. Karena memang saya sangat khawatir juga dengan pandemi ini. Karena saya pikir jangan nanti saya pulang kampung ternyata saya dalam proses di perjalanan ini saya tertular terus membawa ke kampung sehingga tertular yang di sana. Saya 3 tahun berarti ya? 3 tahun dari 2019. Bro Jepin 2019 pulang itu sampai sekarang kangen gak ya? Pasti kangen ya. pasti kangen dong. Apalagi saya Bro Jepin. Jadi kapan kita pulang ini? Belum ada uang, belum ada uang. Tunggu ada uang dulu baru kita pulang. Berhasil dulu di kota sini baru kita pulang. Karena saya terus terang, saya pulang kampung itu 2015 terakhir. 2016. Kangen lah sama orang tua. Memang walaupun sekarang ada apa namanya video call itu kan, tapi kan nggak puas, nggak tersampaikan. Kalau kita nggak bisa peluk orang tua kan rasanya kan kurang kurang pas gitu loh. Tentunya. Kepengen pulang tapi ya itulah mungkin faktor utamanya ya belum ada uang itu dia. Tapi yang pasti kalau kita pulang itu ada satu lagi yang perlu ditanya sama orang tua. Kenapa pulang sendiri gitu loh. Jadi artinya oh ini benar ini pertanyaan yang sangat berat dari orang tua ini. Ini susah dijawab kalau yang gini. Iya. Mana pasanganmu kan gitu. Oh iya iya betul betul betul. Jadi memang kita juga punya tantangan lain ya. Yang pasti sama kayak Bro Regar pasti nanti pulang itu kalau misalnya udah bawa calonnya itu ya pasti orang tua juga lebih senang lagi. Kita datang sendiri orang tua senang tapi ketika ada pendampingnya itu lebih senang lagi. Berarti Bro Jepin sama saya berarti sama-sama belum laku berarti ini. Nah, ini sedikit curhat berarti ya. Sama-sama belum laku. Oke Bro Jepin cukup menarik ceritanya. Bro Jepin, sampai dengan saat ini apakah sudah puas dengan penghasilan yang saat ini? Yang pasti setiap manusia itu tidak ada titik puasnya karena itu jadi sifat dasar manusia. Cuman kalau dibilang saya bersyukur, saya sangat bersyukur dengan yang ada sekarang. Saya sangat bersyukur. Tapi yang pasti tetap saya akan tingkatkan mulai dari kinerja supaya misalnya itu bisa menghasilkan income yang baik juga buat saya. Jadi nggak ada berhentinya untuk bekerja. Harus tetap bekerja sampai memang selama usia kita produktif kita bekerja. Oh gitu ya. Memang benar apa kata pepatah itu kebutuhan manusia itu tidak terbatas gitu ya. Benar ya. Kalau kita sudah punya ini kepengen punya ini. Kalau udah gajinya sekian pengen segini. Memang nggak ada batasnya kan. Betul ya, sifat dasar manusia kan seperti itu. Yang pasti kita harus bisa mensyukuri setiap apa yang kita dapatkan. Itu yang lebih penting. Karena kalau tolak ukur kita cukup, ya akan ada kebutuhan baru. Nah, cuman kalau kita selalu bersyukur, ya kita bahagia untuk menjalani hidup ini gitu. Oke Bro Jepin, terima kasih banyak atas cerita-ceritanya pengalaman dari kampung sampai ke sini. Ini kan mungkin nanti kita jadi motivasi untuk yang lainnya juga. Apa yang bisa disampaikan Bro Jepin untuk anak-anak yang masih sekolah, yang kan karena sekarang terus terang aja anak-anak sekarang ini udah beda dari yang dulu. Dulu kalau saya dilihat sama orang tua saya, dilihat lama, dipandang 5 menit, 5 detik aja, saya sudah takut. Sekarang beda. Karena sekarang saya lihat anak-anak sekarang, bapaknya sendiri sudah ditemani ngopi di warung, gitu loh. Jadi apa yang perlu disampaikan Bro Jepin untuk jadi motivasi untuk anak-anak nanti yang masih sekolah, yang biar mereka bisa juga mencontoh Bro Jepin. Jadi sebenarnya untuk adik-adik kita misalnya yang masih sekolah ataupun teman-teman kita yang belum merantau, belum pernah merantau. Yang pertama itu kita harus punya mental yang kuat, punya tekad yang kuat. Jadi dengan kita punya tekad, punya mental yang kuat, kita melangkah itu. Jadi kita tidak perlu ragu
bahwa sebenarnya burung di udara pun bisa makan. Nah, lalu kenapa kita punya pikiran dan kita tidak berani? Nah, itu dulu. Nah, mentalnya itu kita jangan jadi mental yang baru 2 minggu jauh dari orang tua udah rindu pengen pulang. Ya, gitu ya. Saya kan udah bercerita tadi tentang pengalaman saya berapa tahun saya nggak pulang itu. Nah, yang pasti karena memang sekarang dunia digital, jadi masih adalah bisa kita video call gitu kan. Jadi nggak perlu kangen-kangen itu harus ditahan-tahan lah. Apalagi untuk adik-adik kita yang cowok gitu kan, teman-teman kita yang cowok itu, yang laki-laki ya harus benar-benar mental laki-laki gitu. Jauh dari orang tua itu dengan tujuan yang baik, artinya untuk merubah kehidupan, untuk mencoba peluang. Selama kita melangkahnya dengan baik, dengan benar, nah didampingi diiringi dari dua orang tua, saya yakin akan sukses. Nah, jadi intinya kita harus punya tekad. Jangan kita ngalamin sedikit permasalahan atau kita menemukan sedikit problem di perantauan gitu, sedikit tantangan, terus kita nggak kuat, terus pulang. Nah, itu nggak bisa itu. Karena memang bagaimanapun sakitnya di tanah rantau, itu kita harus perjuangkan sampai kita sukses. Atau setidaknya kalau saya contohkan tadi, kalau saya itu merantau itu tiketnya ngutang, apa iya saya pulang lagi karena apa tiketnya ngutang lagi? Nggak mungkin kan, kira-kira seperti itu. Jadi minimal saya harus bisa tiket saya ini saya pulangin, terus saya harus bisa beli tiket sendiri untuk pulang. Nah, sederhananya seperti itu. Makanya kita harus punya tekad kita bisa sukses selama kita jujur melangkah, tidak neko-neko lah. Ada niat lah gitu ya. Berarti pada dasarnya harus dilapisi mental yang kuat. Jangan hanya di kampung sendiri, berarti harus ada prinsip. Oh, saya ingin berhasil di kota orang. Betul. Saya harus keluar dari zona saya harus main di kampung orang lain, di kota orang lain seperti ibu kota. Karena kalau di kampung kita sana kan ibu kota Jakarta itu, ada apa sih di Jakarta? Ternyata di Jakarta lebih sakit daripada ibu tiri. Gitu ya. Kayak orang-orang bilang ternyata lebih sakit ibu kota daripada ibu tiri itu ya. Ya itu benar itu. Karena memang terus terang kita di ibu kota Jakarta kita nggak bisa minta makan ke orang, nggak bisa. Kalau ibu tiri masih kasih kita makan, gitu kan? Diomelin kita dikasih makan. Kalau di Jakarta kita nggak bekerja, ya nggak bisa makan. Kira-kira begitu. Jadi itu aja, harus ada mental yang kuat untuk melangkah dari kampung sendiri berhasil di kota orang lain. Dan kalau bisa sampai seperti Bro Jepin, punya gelar sarjana tanpa bantuan orang tua, hanya dibantu dengan doa, tanpa dibantu dana, dan bahkan Bro Jepin sendiri masih menyisihkan sedikit uang untuk dikirimkan ke orang tua gitu loh. Oke, terima kasih Bro Jepin atas bincang-bincang kita kali ini, obrolan kita kali ini. Semoga Bro Jepin juga kedepannya semakin sukses. Dan kalau bisa nanti ketika Bro Jepin sudah lebih sukses lagi, saya diajak sukses dong. Oh iya pastinya. Karena saya belum punya apa-apa gitu loh. Sukses bareng-bareng gitu. Betul. Oke, terima kasih Bro Jepin. Selamat datang di Daran B Channel. Semoga sukses ke depan. Terima kasih juga untuk Daran B Channel. Ya. Oke, sampai saat ini Daran B Channel buat segmen bincang-bincang obrolan singkat. Mungkin kedepannya kita juga akan undang tamu yang lebih lain. Terima kasih para sahabat Daran B Channel dimanapun berada. Terima kasih.